Halo Kak Cikita, Kak Melin. Halo Halo, Kak Kak. Eva, Ya, apa kabar? Baik? Baik. baik. Oke. Kak Cikita, Kak Melin, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada kali ini. Saya mewakili panitia Platos ingin tanya-tanya sedikit terkait dengan pengalaman Kak Cikita dan Kak Melin di kompetisi ekonomi. Boleh? Boleh Ya, banget. Oke. Baik. Kak Cikita, Kak Melin, bisa diceritakan Kak secara singkat pengalaman kakak-kakak ini di kompetisi ekonomi, baik sebagai peserta dan sebagai tentor itu gimana? ya pengalaman sebagai peserta dulu ya. Nah, sebagai peserta KSN, ya tentu saja saya merasa sangat senang dan itu benar-benar pengalaman yang unforgettable gitu ya waktu itu KSN-nya di Palembang dan gimana ya untuk menjalani OSN ini emang benar-benar butuh nggak cuman otak yang full belajar teori, tapi juga harus bisa prakteknya dan juga butuh mental yang kuat gitu. Nah, karena kan tahap-tahapannya banyak, nggak hanya kerja soal, tapi ada simulasi saham dan juga bikin-bikin paper gitu. Dan waktu dulu saya pun juga peserta Platos untuk persiapan ke OSN dan saya senang bisa menjadi bagian dari Platos waktu itu karena menurut saya pelatihan yang diberikan di Platos itu benar-benar bermutu sehingga saya sekarang tertarik untuk menjadi tentor di Platos. Oke. Kalau Kak Melin gimana kok Kak Melin? 11-12 ya sama Kak Cikita, kita bareng gitu ya ke sana. Ya, Jadi ceritanya itu memang perjalanannya itu benar-benar berat ya. Kita sampai berbulan-bulan, sampai 6 bulan lebih. Tapi benar-benar waktu kita nyampai ke sana, itu benar-benar kekhawatiran kita, kesibukan kita, dan kelelahan kita tuh berubah jadi rasa senang, bangga, dan benar-benar senang banget lah bisa ketemu sama orang-orang yang keren, terus kita sampai ketemu sama dosen-dosen yang mungkin di kehidupan biasa kita nggak bisa ketemu sama dosen-dosen dari UI, UGM gitu, sama praktisi-praktisi juga gitu. Sama kayak Ceci bilang juga, kita bikin jadi tekor supaya bisa berbagi juga. Jadi dulu aku juga pernah ikut Platos, tapi versinya Kak kita ikut yang OSN, dulu aku ikut yang awal-awal, jadi yang kerja-kerja soal tryout-tryout gitu. Tapi itu benar-benar berguna. Jadi setiap kali aku mau lomba, setiap kali aku review-review lagi, itu selalu soal-soalnya aku pakai. Karena benar-benar soalnya tuh berguna banget. Oke, di sini Kak Melin sama Kak Cita juga melanjutkan kuliah tak jauh dari bidang ekonomi ya, kalau nggak salah akuntansi ya, benar? ya Iya, benar. benar. Oke, bisa disebutkan nggak kenapa alasannya dan mungkin apa sih cerita kakak? Alasannya kuliah di bidang akuntansi itu ya karena udah merasa di ekonomi akuntansi itu kayak sudah passion saya gitu, udah cocok banget di bidang itu. Kalau cita-cita pengen jadi auditor. Oke, kalau Kak Melin gimana? Iya, jadi waktu ikut OSN gitu ya, karena udah dikenalkan dengan dunia ekonomi akuntansi dan waktu terjun ke sana udah ngerasa memang cocok gitu. Jadi ya udah sekalian aja kita lanjutin di kuliahnya gitu kan ya. Kan udah dasar-dasarnya ada juga gitu dari ikut OSN ini. Jadi ceritanya OSN ini benar-benar guna banget sampai di kuliah atau bahkan sampai di kerja gitu. Ya udah sampai situ aja. Terus cita-citanya ya berkaitan sama kuliah ini ya, ikut jadi auditor atau jadi akuntan mungkin di big corporate gitu. Oke, jika kakak bisa mengulang waktu semasa SMA, apakah Kak Cikita dan Kak Melin tetap mengambil bidang ekonomi untuk digeluti di KSN? Iya, pastinya tetap Ya. ekonomi. Pasti, nggak berubah. Enggak. Nggak Oh, tergantikan. oke. Nah, kakak-kakak di sini kan juga selepas menjadi pemenang KSN juga cukup sering mengajar ya. Boleh tahu Kak alasannya kenapa kok kakak-kakak ini suka mengajar ya? Padahal udah pensiun kan anggapannya. Nah, alasan suka dan pingin untuk selalu mengajar ya ingin membagikan ilmu buat adik-adik. Nggak cuma ilmu sih, sebenarnya lebih ke pengalaman juga. Gimana suka dukanya dalam menjalani proses supaya bisa sampai ke OSN gitu. Kalau Kak Melin? Ya sama sih lebih ke arah sharing ya. Soalnya memang ilmu tuh bisa didapetin semua, tapi bedanya kita tuh cuman kita udah ngalamin itu duluan daripada adik-adik gitu kan ya. Kita udah punya experience-nya. Jadi kita mau sharing sih ke mereka baik ilmunya atau motivasinya dari sisi experience-nya gitu. Oke. Nah, kakak-kakak di sini kan cukup aktif mengajar ya. Mungkin ada nggak pengalaman unik atau menarik selama melatih siswa-siswi di Indonesia ini? Ada nggak yang kayak yang aneh-aneh, yang lucu-lucu gitu? Mungkin bisa diceritakan? Kak Merlin dulu. Boleh. Apa ya? Mungkin
lebih kalau misalnya yang bikin yang lucu banget gitu ya menurutku Ya. itu waktu waktu periksa-periksa jawaban anak-anak sih. Soalnya kan banyak yang kasih surat-surat cinta gitu ya. Oke, Bukan surat cinta. ya surat cinta enggak sih. Maksudnya kayak cuman bilang seperti tolong kasih belas kasih dong, minta kasih tambahan nilai dong, seperti itulah. Pokoknya banyak Oh, surat-suratnya deh gitu. Nah, itu menarik banget sih waktu baca-baca gitu. Terus sama waktu ngajar sih ketemu sama teman-teman adik-adik yang dapat kenalan baru gitu ya. Kita bisa sosialisasi sih sebenarnya, nggak cuma sama teman yang sepantara, tapi sama adik-adik juga. oke. Surat cintanya ngefek nggak Kak? Eh, eh, Objektif ya, tidak. Enggak. Oke, baik. Ya, Jadi objektif ya, walaupun dikasih ya surat cinta itu satu harus paragraf, objektif. ya nol ya nol ya. Nol ya nol. Enggak pernah nol kok, baik kok. Oh, oke. Kok Kak kita mungkin gimana? Sama sih pengalaman yang unik dan menariknya itu ya waktu baca jawaban dari anak-anak. Nah, lalu gimana ya? Mereka menariknya itu kadang ada anak yang sangat-sangat ambisius, bahkan sampai-sampai di grup itu aktif banget. Nah, terus bahkan suka nge-spam gitu, nge-PC, tanya-tanya Oke, tentang tips-tips gitu. Pokoknya benar-benar ambisius banget dan ya itu menarik. berarti Kak Melin dapat surat cinta, Kak Cikita dapat PC berarti. Mm-mm. Baik. Eh, Mungkin ada saran yang bisa Kakak berikan untuk siswa-siswi yang saat ini sedang mengikuti bidang ekonomi sebagai bidang kompetisi yang ia pilih di KSNK. Ada nggak, Kak? Kak Cikita dulu. Boleh. Sarannya, walaupun sekarang ini kan semuanya serba online, tetap jangan patah semangat, belajar banyak-banyak, jangan bosan untuk mengulang materi, dan ya pokoknya tetap semangat aja. Kalau Kak Melin mungkin? Kalau dari aku sih lebih ke arah nggak usah takut ya sama kompetitor gitu, nggak usah takut sama teman-teman lain yang menurut kalian serem gitu ya, pintar banget gitu. Lihat aja introspeksi ke diri sendiri, kamu udah belajarnya gimana gitu. Jadi lebih jangan lihat ke orang lain, tapi lihat ke diri sendiri persiapan kita seperti apa supaya kita bisa maju gitu. Oke, Kak. Pada kesempatan kali ini kita ingin bermain game ya, boleh? 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 Oke, Kak Cikita dan Kak Melin saya beri dua pilihan. Silahkan sebutkan mana di antara dua pilihan tersebut yang Kakak lebih suka atau lebih ingin lakukan. Dan sebutkan alasannya. Boleh ya, Kak ya? Boleh. Oke, jawab dengan cepat ya, Kak. Nggak boleh mikir ya. Ya, iya. Cepat. Oke, pertanyaan pertama mungkin dari Kak Melin dulu. Ekonomi atau akuntansi? Akuntansi. Karena, Karena kuliahnya akuntansi. oke, kalau Kak Cikita? Oh, akuntansi juga. Karena, Karena ya kuliahnya juga milih jurusan akuntansi. Benar ya? oke, baik. Sekarang Menentukan. Kak Cikita ya. Ekonomi mikro atau ekonomi makro? Mikro. Karena, Karena kalau mikro ya lebih simple sih. Kalau lebih suka aja. oke. Kalau Kak Merlin gimana? Makro. Karena, Soalnya lebih real empiris gitu sama di kehidupan sehari-hari. Terus dulu lebih suka baca bukunya buku makro sih gitu. oke. Sekarang berarti Kak Merlin ya. Hmm, Juara kelas atau juara kompetisi? Kompetisi. Karena, Karena eh, lebih langka. lebih langka. Lebih langka. Kalau Kak Cikita, Sama juara kompetisi. karena lebih Karena langka juga. ya terus apa lebih bervalue added gitu loh. Lebih ada manfaatnya di kemudian hari juara kompetisi Mm, itu. Oh, saya kira karena dapat uang jajan atau uang hasil menang gitu. Bukan ya berarti ya? Termasuk. Ya itu salah satu yang memotivasi sih. Mm, Oke, baik. Yang berikutnya ya, Kak Cikita. Menang 10 lomba lokal atau medali KSN? Medali KSN. Karena, Karena itu ya kesempatan yang sangat berharga sih. Itu sekali seumur hidup gitu. Dan untuk mencapainya itu sulit banget. Jadi itu lebih berharga. oke, kalau Kak Merlin, Sama. Alasannya juga ada samanya sama Kak Cikita. Terus kedua, kalau ngelihat dari benefitnya ya, kan hmm, kalau misalnya kita mau daftar kuliah atau SBM atau apapun itu, kan yang dilihat lebih ke arah bukan quantity tapi quality kan. Kalau misalnya kita satu aja sertifikasi KSN itu bakal lebih dilihat daripada banyak lomba tapi lokal gitu sih.
Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir, Kak, mungkin jawabannya bisa barengan ya. Pelatihan online atau pelatihan offline? Offline. Offline, karena Lebih gampang ajarnya, ada papan tulis, medianya itu lengkap, terus langsung bisa berinteraksi sama siswa. Kak Melin, hal saya sama juga. Ya, interaksinya sih kalau misalnya online tuh seperti ngomong sendiri kan, seperti ngomong sama diri Iya, sendiri. benar. Rasa gimana gitu. Tuh, makanya bagi yang jadi siswa dan yang tentornya Kak Melin sama Kak Cikita harus aktif ya. Iya, Karena kalau enggak, Kak Melin sama Kak Cikita kayak ngomong sendiri berarti. bener. Iya, ngerasa dikacangin. Bener Sedih banget. ya hatinya kok masa dikacangin. Oke, pertanyaan terakhir Kak, ada cita-cita dan harapan Kakak nggak? Terkait dengan siswa-siswi yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi KSNK ekonomi? Baik itu harapan jangka pendek atau harapan jangka panjang. Pak Merlin Mungkin dulu. ya boleh Kak Melin dulu. Aku sih, ya itu sih jangan terlalu dilihat. Kalau misalnya gagal gimana, nggak usah takut karena kalian gagal sekarang itu bakal guna gitu, nggak mungkin nggak berguna gitu kan ya. Karena ekonomi ini juga di dunia kerja kita juga pakai. Kalian mau kuliah pun nanti juga bakal kepakai. Jadi nggak usah mikirin gagalnya gimana, mikirnya ke depan aja. Kok Kak Cikita gimana? Ya harapannya dari pelatihan Platos ini banyak teman-teman yang bisa lolos mulai dari OSK, OSP sampai ke OSN. Dan kalaupun nanti di tengah-tengah kalian ada gagalnya, itu jangan patah semangat karena ya seperti yang dibilang sama Kak Merlin, ilmunya itu masih berguna kok, akan tetap dipakai di kehidupan. Tuh. Oke, baik Kak Melin dan Kak Cikita, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga sharing dari Kak Melin dan Kak Cikita dapat bermanfaat bagi semua siswa-siswi yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi KSN ekonomi. Oke, baik, terima kasih Kak Cikita dan Kak Melin atas waktunya. Oke, Kak. Selamat sore, selamat beristirahat. Bye-bye. Bye.